Karena pajak ini lagi sensitif juga di Indonesia, kita lagi dicekek juga sama pajak, apa-apa dipajak, hidup lu tuh ya. Gaji lu pada kegedean. Ngambil pajak rakyat mulu hidup lu ya. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kalau kemarin pada banyak yang suruh gue pakai kacamata lagi, ini bukan masalah gue gak mau pakai kacamata ya, tapi kacamata gue hilang ya di Jerman ya. Ada maling ya, bule maling ya. Jadi gue lagi bikin kacamata dan kacamata tuh belum jadi guys. Jadi mungkin habis video yang ini mungkin kacamata gue baru jadi ya. Tapi intinya dengan carut marut Indonesia ini kayaknya gue juga gak mau terlalu banyak bikin video soal itu sebelum nanti semuanya jelas. Karena kan katanya polisi lagi menyelidiki dalang di balik ini. Nah itu seru tuh kalau udah selesai kita bikin videonya. Tumben-tumbenan polisi kita lama ya. Biasa kalau kasus-kasus apa kan cepet ya biasanya. Ya mungkin emang kerja capek gitu ya. Karena subuh ya mungkin tidur ya. Tapi intinya di video kali ini gue mau ngebahas soal negara kecil di Eropa. Yang memang walaupun kecil ya negaranya. Tapi negara tersebut tuh kaya banget. Karena negara yang satu ini tuh menjadi negara yang diincar banget sama orang-orang kaya. Buat ngelakuin hal yang bukan lain adalah menggelapkan pajak mereka. Atau kayak tax haven lah. Yang pastinya angkanya yang dikaburin itu juga pasti tentunya tidak main-main ya. Nah, negara yang mau gue bahas di sini itu adalah Liechtenstein. Aduh, susah bener tuh nama negara ya. Jadi ini sebuah negara kecil dekat Swiss yang jadi surganya orang-orang yang mau ngehindarin bayar pajak. Negara yang jadi tax haven di tahun 2000-an yang akhirnya kena kasus gede banget juga di tahun 2008 yang bikin sistem keuangan dunia tuh gonjang-ganjing gara-gara file keuangan Liechtenstein ini yang dikirim lewat format CD ke Badan Intelijen Jerman pada saat itu. Ada ribuan nama-nama orang super kaya di bumi yang mereka semua itu ngumpetin duit yang udah gak berseri di negara tersebut buat menghindari pajak di negara mereka masing-masing. Gokil sekali kan, makanya gak heran kalau Liechtenstein ini dijulukin sebagai tax haven yang benar-benar heaven di Eropa. Karena ya udah terbukti kalau ini negara sangat capable buat menghindarkan para elit bumi dari yang namanya pajak. Sedangkan kita ini diincar mulu sama pajak. Udah mau bayar pajak aja juga dibikin ribet. Udah kita kasih duit, dia nyusahin kita gitu. Itulah pajak kita di sini. Ya, jadi langsung aja kita bahas skandal negara kecil yang bikin sistem keuangan dunia tuh lumayan getar ya di tahun 2008. Let's begin the video guys. I lost myself. Oke, kita kembali lagi di Aku Tolol dengan pembahasan yang tentunya menurut gue cukup menarik. Yang bukan lain adalah tentang skandal negara kecil namanya Liechtenstein. Menarik bukan karena negara ini bikin proyek gak masuk akal kayak Arab Saudi dengan The Line-nya. Atau kayak proyek mangkraknya Icon City yang dibikin sama penyanyi Akon. Tapi di sini negara mini yang satu ini kelakuan bejatnya adalah dengan menjadi surga bagi para elit untuk jadi tax haven. Alias tempat buat menghindari pajak negara asal para elit-elit global ini. Kita bahas dari negaranya dulu biar kalian tahu gue lagi ngomongin negara apa gitu kan. Supaya gak bingung ini negara apaan gitu kan. Nah kalau ngomongin negara ini tuh negara yang luasnya tuh kecil banget. Yang lokasinya itu ada di lembah yang ada di antara negara Swiss dan juga Austria. Kalau ngomongin secara geografis, ini negara luasnya cuma sekitar 160 km persegi. Yang kalau dibandingkan sama luas Jakarta Utara, dia cuma lebih gede 20 km persegi doang. Dan kalau ngomongin jumlah penduduk negara Liechtenstein ini, per 2025 itu ada di sekitar 40.000 orang. Sedangkan warga kelurahan Sunterjaya aja di mana saya tinggal, itu udah 78.000 jiwa di tahun 2020. Jadi bayangin aja itu negara segede Jakarta Utara tapi dengan jumlah penduduk yang cuman sebanyak warga kelurahan Sunterjaya. Nah kira-kira kayak gitu bisa lu bayangkan lah. Tapi memang kalau ngomongin pemandangannya ini negara udah gak usah diragukan lagi. Ya kalau ngomongin pemandangan Eropa yang pegunungannya gitu ya. Tapi di sisi lain ini negara juga cukup gelap dengan sejarah tax haven puluhan tahun yang sempat memuncak di tahun 2008 lalu. Nah, jadi kalau ngomongin sisi gelap perpajakan di negara ini negara tuh udah jadi tax haven alias surga untuk menghindari pajak itu sebenarnya dari tahun 1900-an awal. Yang dimana orang-orang kaya alias para elit di Eropa itu pada mindahin duit mereka ke sana supaya nggak kena pajak. Kalau lu pada bingung kenapa ini bisa jadi tax haven, jawabannya itu adalah karena Liechtenstein itu adalah salah satu negara dengan aturan keuangan paling bebas di bumi.
Jadi di Liechtenstein itu aturan perbankannya itu ilegalkan publikasi informasi tentang para nasabah mereka, privasi. Dan si Liechtenstein ini kan dipimpin sama kerajaan ya, yang dimana rajanya itu menghandle langsung urusan negara termasuk dari sisi keuangannya. Yang dimana kerajaan itu memiliki satu bank swasta dengan nama LGT alias Liechtenstein Global Trust. Nah si LGT dengan bank-bank lain yang ada di sana itu memiliki aturan yang tadi ya, yang merahasiakan informasi tentang nama-nama nasabah mereka. Yang bahkan itu tuh adalah sebuah aturan yang harus ditaati dan ada konsekuensi hukumnya kalau memang sampai dilanggar. Nah, dengan adanya hal tersebut, akhirnya itu jadi tameng hukum buat orang-orang kaya yang naruh duit di sana. Yang dimana mereka itu dilindungi kalau misalnya ada pemerintah negara asal mereka mau ngecek aliran dana yang masuk ke Liechtenstein. Karena nggak bisa dibuka kan data-datanya. Oke gini. Misalnya gue kan kaya banget, ini kan skenarionya nih ya. Misalnya gue saudagar migas di Indonesia, ya kan, namanya udah gitu gue taruh duit di Liechtenstein 285 triliun. Nah di sana itu pemerintah kita kagak bisa ngecek uang di sana tuh, karena memang aturan perbankan negaranya gitu, nggak bisa buka data-data kita tuh. Yang bahkan pemerintah luar itu juga nggak bisa minta tolong bukain informasi soal rekening nasabah di sana. Kira-kira gampangnya kayak gitu skenarionya. Jadi benar-benar tersembunyi gitu. Makanya nggak heran kalau di sana itu banyak sekali yang akhirnya naruh duit miliaran bahkan triliunan karena ya informasi kalau lu nyimpen duit itu di sana ya memang sama sekali tidak boleh dibocorin kemana-mana bahkan sampai dari negara asal pun. Nah tapi dengan keadaan negara Liechtenstein yang udah selama puluhan tahun jadi surganya para elit, pada akhirnya ini tuh harus terbuka juga ke publik di tahun 2008. Ketika di bulan Maret itu Liechtenstein tuh meminta Interpol untuk mencari seorang pria 42 tahun namanya Heinrich Kieber yang adalah mantan karyawan dari Bank LGT. Nah kenapa minta ditangkap? Karena ternyata si Heinrich Kieber ini tuh diduga melakukan pencurian data nasabah yang melakukan tax evasion alias penggelapan pajak. Jadi punya nama-namanya tuh, mau jadi whistleblower gitu kan. Nah lu bayangin di tahun segitu yang bisa dibilang orang mah masih belum ada sosmed gitu dan pergerakan para elit juga bisa dibilang gak kelihatan sama sekali karena gak flexing-flexing di sosmed gitu ya. Terus tiba-tiba ada kebocoran data yang kayak gini. Ya pasti itu kerajaan sama banknya tuh ketar-ketir cepirit gitu, karena itu kan salah satu penghasilan mereka juga gitu ya. Dan si Heinrich ini juga sebenarnya bukan intel ataupun penyusup. Tapi dia ini punya sejarah yang gak terlalu baik sama aparat di tahun 90-an. Dimana dia itu terlibat dengan yang namanya kasus penipuan jual beli properti di Barcelona. Dan di sana kabarnya dia itu bisa ngedapetin total 550 ribu dolar lebih. Dan itu tuh dia dapetin di tahun 96. Berarti kan duit ini orang sebenarnya udah gila banget banyaknya. Nah setelah punya histori gelap dengan penipuan, dari kasus tersebut dia pindah tempat ke Argentina. Sebelum akhirnya balik lagi ke Liechtenstein pada bulan April 2001. Dan by the way ini orang juga aslinya memang adalah orang Liechtenstein. Nah setelah kembali ke tanah airnya di tahun 2001, si Heinrich ini tuh kerja di bank terbesar di sana yang adalah LGT. Dan di sana dia kerja sebagai orang komputer spesialis. Yang job desk-nya itu mendigitalisasi semua dokumen kertas yang ada di anak perusahaan bank LGT. Makanya masuk akal sekali kalau ini orang bisa jadi quote-unquote pencuri data dari bank LGT yang ada di Liechtenstein. Orang semua dokumen anak perusahaannya kan ada di tangan dia. Udah gitu dia juga spesialis komputer yang pastinya bisa nyari-nyari data yang ada di arsip-arsipnya lah. Di titik ini, diduga si Heinrich ini ngelakuin pencurian data itu karena ada motif tersembunyi di belakangnya. Yang nampaknya dia itu mau mengancam otoritas Liechtenstein buat ngasih dia identitas baru beserta dengan paspor-paspornya. Karena lo tau sendiri, dia kan sempat kena masalah penipuan di Barcelona dan di saat itu juga dia masih jadi buron di Spanyol bahkan. Makanya pada saat itu dia milih buat melakukan pencurian data, nge-blackmail otoritas Liechtenstein dan kabur dari sana demi dapat identitas baru. Dan itu benar terjadi di bulan Januari 2003 waktu dia resign dari bank LGT. Nge-blackmail otoritas Liechtenstein dan dengan imbalan berupa 2 paspor palsu dan identitas baru. Katanya si Heinrich ini nggak bakal ngasih data-data bank LGT tersebut ke media luar dan juga otoritas luar Liechtenstein. Tapi memang pada nyatanya otoritas Liechtenstein sendiri nolak tawaran tersebut, tidak mau bernegosiasi. Dan pada akhirnya malah si Heinrich sendiri yang nyerahin diri dia ke kepolisian. Mungkin karena takut juga dan udah dikejar sama polisi juga di polisi Perancis juga ngejar. Masa harus kejar-kejar sama polisi negara sendiri juga gitu kan. Apalagi ini
urusannya sama elit-elit global ya. Makanya akhirnya dia menyerahkan diri ke polisi, dihukum selama 3 tahun masa percobaan tanpa dipenjara, dan kebetulan waktu itu hokinya dia juga pengacaranya bisa bikin kasus ini nggak masuk ke rekam jejaknya dia. Jadi kalau bikin SKCK gitu ya, nggak bakal ketahuan pernah melakukan pengancaman ke negara dan pencurian data lah. Tapi masalahnya, abis kena batunya pun, si Heinrich ini masih bersikeras buat kabur dan mendapatkan identitas baru. Dan itu dia lakukan dengan cara menjual data yang isinya transaksi orang-orang ngeri itu ke luar negeri. Dari mulai ke UK, ke US, dan juga ke Jerman. Dia itu memulai pergerakan dia di tahun 2006, waktu dia ngirim pesan dari akun anonim ke email Dinas Intelijen Federal Jerman atau yang dikenal dengan nama BND. Dia nawarin satu set lengkap data bank rahasia di Liechtenstein beserta dengan ribuan nama orang kaya yang mau menghindari pajak. Mereka itu awalnya dikirimin sampel berupa 14 set data dari Bank Liechtenstein pada bulan Juni 2006. Dan 1 bulan kemudian datanya itu dikonfirmasi bahwa itu adalah data yang valid setelah dilakukan pengecekan oleh penyidik pajak yang ada di Jerman. Nah, pihak BND atau Intel Jerman ini kan sebenarnya sempat ragu juga sama informasi ini. Udah gitu informasinya juga keluar dari Liechtenstein-nya sendiri. Dan kalau ngomongin buruk-buruknya, kan takutnya ini tuh cuma tipuan atau malah mau ngejebak Intel Jerman. Makanya proses ini tuh sampai berbulan-bulan, yang pihak BND itu baru mengonfirmasi buat ketemuan sama si Heinrich itu pada bulan Mei 2007. Yang adalah hampir 1 tahun dari sejak awal data-data ini dikirim ke Jerman. Dan itu juga langsung disetujui sama Presiden BND yang pada saat itu dijabat oleh Ernst Erlau. Dan akhirnya pihak Jerman itu ketemu sama si Heinrich di Jerman untuk menerima DVD isinya data keuangan orang-orang kaya yang mayoritasnya itu dari Eropa yang sudah menghilangkan pajak-pajak ke Liechtenstein. Yang menarik dari kasus ini adalah setelah mereka ketemu dan mengkonfirmasi DVD itu, isinya tuh beneran data-data keuangan. Dengan cukup mengagetkan, pihak Jerman itu langsung memang ngebayarin yang namanya informasi-informasi tersebut pakai kas BND langsung. Dari uang-uang itu ditarik secara langsung dari memang rekening banknya BND. Gokil banget, Intel bayar orang buat informasi. Langsung narik dari duit kas sendiri gitu. Dan si Heinrich ini tuh dibayar sebesar 5 juta euro atau sekitar 7,4 juta US dollar. Dan kocaknya itu dibayarinnya dikenain pajak 10% ya. Jadi resmi nih pembayarannya ya. Dan nilai final yang dia dapetin itu ada di angka 6,2 juta dolar pada saat itu. Sebuah kasus yang bisa dibilang menarik banget karena dengan keluar segitu banyaknya duit, BND itu sampai harus minta approval dari Menteri Keuangan Jerman di saat itu, dan ya the whole situation jadi cukup aneh aja gitu karena buat beli informasi. Dan pastinya yang gokil dari kasus ini juga adalah isi dari DVD-DVD atau CD yang si Heinrich ini kasih ke BND. Karena di sana itu ada informasi dari 4.527 yayasan dan institusi Liechtenstein yang dimiliki sama investor Jerman, lu bayangkan. Dan informasi yang ada di dalamnya itu kurang lebih berisikan data-data dari tahun 70-an sampai 2003. Dan sekitar 65 dari 4.000-an yayasan itu masih beroperasi sampai tahun 2008-an awal. Bahkan saking banyaknya ini data, BND itu sampai minta bantuan kantor investigasi kriminal federal Jerman. Yang padahal masalah keuangan ini tuh bukan koridor tugas dari divisi tersebut. Cuman saking ini data banyak banget dan terlalu mendalam, akhirnya mereka dikerahkan sama pemerintah Jerman buat ikut membantu mengolah data-data tersebut. Dan selain daripada Jerman, seperti yang gue bilang, si Heinrich kan juga ngejual data-data ini ke Amerika. Dan Amerika sendiri menemukan kalau Liechtenstein bisa bikin Amerika rugi karena tax evasion sampai dengan 100 miliar dolar per tahun. Jadi emang rugi banget negara kalau sampai ada tax haven yang sebegitu gampangnya nyimpen duit tanpa syarat-syarat dan identitasnya juga disembunyikan. Dan ya, the rest is history, karena si Heinrich Kieber sendiri juga udah tinggal nggak tahu di mana dengan identitas baru sekarang. Yang kalau dari kabar beredar itu dia dilindungi sama agen rahasia dari beberapa negara. Dan kebetulan dia juga kabarnya dikasih identitas baru sama agen-agen rahasia tersebut, termasuk dari agen Jerman juga yang memang berandil di dalam proses tersebut. Pasca diterimanya data-data rahasia ini, otoritas Jerman itu sempat melakukan beberapa penggerbekan beberapa perusahaan besar. Dari mulai Bankhaus Metzler, terus Bank Hauck & Aufhäuser, terus ada Bank Dresdner juga, ada Bank UBS asal Swiss, dan juga Bank Berenberg. Sejauh ini banyak pelaku-pelaku yang mengajukan diri ke kepolisian buat mengurangi angka ganti rugi yang harus dilakukan sama mereka-mereka ini. Jadi kayak tax amnesty lah gitu ya. Sayangnya memang nggak ada terlalu banyak angka pasti di kasus tax evasion ini. Karena masalahnya juga kan udah antar negara ya, jadi pasti ada saling nutupin juga karena kasusnya udah terlalu internasional dan ngeri banget pasti orang-orangnya, nama-namanya juga udah pasti wadidaw gitu ya.
Tapi yang pasti Liechtenstein itu sempat di blacklist sama OECD alias Organization for Economic Cooperation and Development karena dianggap memang tidak kooperatif. Sampai akhirnya G20 Summit di tahun 2009 itu meningkatkan tekanan mereka ke negara-negara tax haven supaya lebih transparan. Dan Liechtenstein sebagai salah satu negaranya akhirnya menandatangani perjanjian buat membagikan informasi keuangan yang masuk ke negara mereka buat Amerika, UK atau Inggris dan juga Jerman. Jadi pada akhirnya kalah juga dia kalau udah kebukti kayak gini. Walaupun negara-negara lain masih bisa dia ya. Dan memang tidak bisa kabur-kabur lagi sebenarnya dari negara-negara yang elit globalnya banyak tuh kayak UK, Amerika dan kawan-kawan. Dan terlebih lagi ya, di bulan Oktober 2015 mereka juga bisa dibilang semakin terbuka waktu mereka menandatangani perjanjian lagi buat saling berbagi informasi keuangan sama Eropa. Yang intinya adalah untuk menghindari sengketa perpajakan antar negara lagi. Ya kalau dipikir-pikir dengan segitu banyaknya data, segitu banyaknya orang kaya yang ada di manifestonya semuanya, gue rasa bayar jutaan dolar rasanya make sense dan sangat-sangat worth it. Karena pajak yang dilarikan itu, wah nilainya mah udah bisa beli negara sebenarnya ya, kayak yang disimpan di Liechtenstein ya. Lu bayangin negara sekecil itu, pengelolaan uangnya aja langsung dilakukan sama pemimpin negaranya sendiri. Lu bayangin. Berarti itu adalah bisa dikatakan salah satu source of revenue yang tinggi banget. Lu bisa bayangkan. Sekarang masih banyak negara-negara tax haven yang ada di dunia ya, yang memang menjadi tujuan bagi para elit global untuk menyimpan uangnya, untuk ngaburin duitnya supaya nggak kena tax. Karena apalagi terlebih di Indonesia taxnya tuh cukup tinggi ya untuk penghasilan dan kawan-kawannya. Jadinya rasanya kalau misalnya ada kabur-kaburan gitu, kadang-kadang kita mesti berpikir bahwa ya kayaknya tax lu aja dah yang kegedean dah gitu. Ya, itulah dia kasus soal Liechtenstein yang menjadi negara kecil tapi menjadi surga bagi para elit global yang ingin melarikan pajak mereka yang tentunya pajaknya aja mungkin gaji kita kumpulin 2-3 tahun juga mah belum nyampe kali 10%-nya kali gitu ya. Kalau kalian punya sentimen terkait ini, karena pajak ini lagi sensitif juga di Indonesia, kita lagi dicekek juga sama pajak, KPAP dipajak, hidup lu tuh ya. Gaji lu pada kegedean, ngambil pajak rakyat mulu hidup lu ya. Sampai jumpa semuanya. Kita tunggu nanti ya dari kepolisian soal demo-demo yang terjadi kali ini. Dalangnya siapa, motifnya kayak gimana. Nanti kita bikin videonya. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldo santosa. Sampai jumpa di Aku Tolol berikutnya. See you guys on next video. Bye-bye. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.